Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Baik, kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang 7 tips mendidik anak dengan baik dan benar, ya, agar patuh sejak kecil. Sejak kecil anak perlu diajarkan untuk bersikap patuh dengan cara yang baik. Di sini saya akan memberikan tips mendidik anak agar patuh sejak kecil di kehidupan sehari-hari. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah. Setiap anak memiliki karakteristik berlebihan dan kekurangannya masing-masing. Memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tak jarang dalam mengarahkan anak agar patuh, tak jarang dalam mengarahkan anak ia tidak mau mengikutinya. Banyak sekali orang tua yang memiliki kesulitan. Ini banyak sekali, ya. Banyak sekali yang anak itu tidak patuh atau tidak mau mengikutinya, tidak mau mengikuti apa yang kita inginkan. Namun jangan dibiarkan terus-menerus, ya, karena bisa membuat anak menjadi manja dan merasa semua keinginannya harus dituruti. Lalu apa ya cara yang tepat agar anak mau mendengarkan kata-kata kita, kata-kata orang tua, kata-kata Anda dengan pasangan Anda? Yuk, saya akan memberikan tips mendidik agar patuh sejak kecil, ya. Oke, yang pertama adalah tunjukkan contoh yang baik. Tips mendidik anak yang pertama adalah menunjukkan contoh yang baik. Memang tidak ada orang tua yang sempurna. Namun sudah seharusnya Anda dan pasangan Anda memberikan contoh yang baik pada anak di kehidupan sehari-hari. Bila Anda ingin anak bertutur kata yang lembut dan baik serta bersikap sopan, maka Anda harus selalu bersikap yang sama sebagai panutan. Ingatlah, jika orang tua memberikan contoh yang baik, maka anak akan mengikuti oleh anak hingga mereka dewasa. Anak akan mengikuti hingga mereka dewasa. Berikanlah panutan, contoh, tutur kata, bahasa, sopan santun yang baik terhadap anak. Karena itu yang membuat anak itu bisa patuh. Ada lagi contoh yang tidak baik. Anda sebagai orang tua melarang anak untuk tidak bermain handphone, tapi kita mencontohkan di depan anak untuk bermain handphone. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak mencontohkan? Banyak orang tua yang mencontohkan seperti itu. Memarahi anak dengan kata-kata kasar agar tidak bermain handphone, main game, dan sebagainya. Tetapi Anda selaku orang tua memberikan contoh yang tidak baik, bermain handphone di depan anak. Lalu bagaimana caranya? Boleh kita menggunakan handphone, boleh. Tapi ingat, jangan berlebihan. Karena apa? Anak itu melihat, anak itu mencontohkan, orang tua saya aja seperti itu, bagaimana dia mau mengikutinya? Ya, hindarkan. Lalu bagaimana cara kita melakukan komunikasi
atau bermain handphone atau melakukan dengan gadget kita sendiri, dan itu bukan untuk contoh yang tidak baik. Boleh, contohnya seperti ini. Jika ada telepon, angkatlah telepon. Setelah itu matikan dan letakkan handphone itu atau tidak digunakan. Lalu jika ada yang berkomunikasi dengan WhatsApp, boleh kita balas. Setelah itu selesai, kita letakkan handphone tersebut. Jangan kita berlebihan juga di depan anak. Kita melarang anak, tapi kita sendiri berlebihan bermain gadget tersebut. Lalu yang kedua, panggil nama anak. Ingat ya, panggil nama anak. Jangan sekali-kali Anda memanggil yang tidak sesuai. Contoh, nama anaknya gemuk, anaknya gendut, lalu kita panggil, "Ndut, sini Ndut." Itu tidak boleh, jangan. Panggil nama anak. Saat memanggil anak juga sebaiknya dengan menyebut namanya, ya, sehingga anak merasa dianggap dan dihargai oleh orang tua, ya. Ketika menoleh dan memperhatikan, ya, Anda mengatakan dengan baik apa yang diinginkan dari si kecil. Lalu hindarkan untuk berteriak, karena ini bukan cara mendidik anak yang baik. Manggil anak dengan cara berteriak, jangan, ya. Jangan memanggil anak dengan kata-kata teriakan. Hindarkan. Bila kebiasaan ini dilakukan, malah membuat si kecil merasa kesal dan takut terhadap Anda dan tidak mendengarkan perkataan Anda. Ingat, semakin kita keras, semakin kita kasar, semakin dia takut dan semakin dia tidak ingin mengikutinya. Tidak mau, ya, tidak mau dia mengikutinya. Kenapa? Karena dianggap dia selalu berpikir kasar, selalu teriak. Kalau bisa hindarkan kata-kata itu, ya. Berikanlah kata-kata yang lembut. Ini contoh. Panggil nama anak Anda. Contoh anak Anda dengan nama Intan. "Hai Intan, sayang, sinilah, ayah ingin bicara." Dengan kata-kata yang lembut. Berikanlah nama, panggillah nama. Jangan hindari dengan kata-kata yang membuat dia sakit hati, yang dia tidak suka, jangan. Atau keburukan dia. Banyak di kalangan kita sebagai orang tua itu mengatakan atau memanggil anak dengan panggilan, "Ndut, botak, sini." Ya, itu gak boleh. Hindarkan itu kata-kata itu. Berikanlah kalimat-kalimat sayang untuk anak kita, agar anak kita patuh, tersanjung, ya, tersanjung apa yang kita inginkan atau apa yang dia inginkan. Terus yang ketiga, membangun kebiasaan untuk mendengarkan. Cara mendidik anak yang baik perlu membiasakan diri untuk mendengarkan apapun perkataan anak, ya. Maksudnya gini, jangan pernah kita berpikir anak itu selalu salah, jangan. Coba sekali-kali kita dengarkan curhatan anak, kita dengarkan. Sesekali kita pulang, kita tanya, "Dek," atau panggil nama, ingat ya, kakak Intan, tadi belajar apa, ada kesulitan apa, tadi main bersama teman bagaimana, asik enggak, senang tidak. Berikan, bangun kebiasaan untuk mendengarkan. Jangan kita merasa benar.
Kita anggap tuh anak terus, tapi kita nggak tahu keluhan anak itu seperti apa. Ya, walau Anda memberikan perintah kepadanya, tidak berarti Anda mendengarkan alasan mereka. Bisa jadi anak sedang merasa lelah, ya, saat diperintahkan, anak mau ya, kenapa? Ya kamu harus tahu dulu, Anda harus tahu dulu. Apakah anak Anda kesal? Apakah anak Anda lelah dengan suasana sekolah, dengan suasana rumah, dengan suasana temannya dan lain-lainnya? Bila Anda menunjukkan sikap mau mendengar keluhan mereka, akan membuat anak mendengar perintah Anda. Dengan mendengarkan anak juga akan membuatnya terbiasa mengemukakan pendapat. Dia pasti akan cerita. Dia akan cerita sama Anda selaku orang tua. Kenapa? Karena Anda selalu mendengarkan. Ya nggak usah jauh-jauh. Kita saja. Kita sebagai orang dewasa berbicara dengan teman kita. Teman kita mendengarkan, maka kita akan terbuka dengan teman kita tersebut. Ya, sama seperti anak seperti itu. Budayakan kita itu selalu mendengarkan. Bangun kebiasaan untuk mendengarkan curhatan anak. Ya. Lalu yang keempat, kenali pemicu emosi pada anak. Nah, orang tua harus tahu kapan dan penyebab anak sedang merasa kesal atau marah terhadap sesuatu. Jika ingin memberikan perintah atau mengajarkan anak sesuatu, jangan di waktu-waktu tersebut ya. Maksudnya saat anak kesal, ya, marah. Jangan mengajarkan anak di waktu-waktu tersebut. Ya. Coba berikan waktu untuk tenang dan biarkan ia menjelaskan apa menyebabkan marah. Barulah anak merasa tenang, Anda bisa berbicara padanya. Misalnya memberikan perintah atau mengajarkan sesuatu atau motivasi. Ya. Jadi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu pemicu emosi pada anak. Ya. Jangan kita apa-apa kita marah sama anak. Banyak sekali. Anak main, pulang nangis. Ya, bukan kita berikan penenangan hati, tapi justru malah Anda, malah orang tua memarahi anak tersebut. Banyak sekali seperti itu. Hindarkan hal-hal seperti itu. Kenali pemicu emosi pada anak. Kenali. Apa sih pemicunya? Ya. Setelah anak mau bercerita tentang pemicu masalahnya, disitulah Anda bisa memasukkan kata-kata yang baik, motivasi yang baik. Pasti anak mendengarkan. Karena apa? Anda mendengarkan keluhan anak. Atau Anda kenali pemicu emosi pada anak. Lalu kelima, selalu konsisten. Ya, pola asuh yang diterapkan secara rutin dan konsisten akan membuat anak merasa lebih aman. Anak menjadi paham tentang apa yang diinginkan. Ya, apa yang diinginkan oleh Anda sebagai orang tua. Sehingga bila bersikap lebih tenang ketika diberikan perintah. Contohnya apa? Oke. Anda melarang si kecil untuk tidak menghabiskan makanan secara berulang-ulang setiap hari secara konsisten. Ya, sekali lagi, Anda melarang si kecil untuk tidak menghabiskan makanannya secara berulang-ulang setiap hari secara konsisten. Nah, anak akan lebih memahami dan bersikap tenang untuk menghabiskan makanannya. Ya.
Jadi selalu konsisten untuk memberikan penerapan larangan itu harus secara konsisten. Sementara jika Anda tidak konsisten, maka si anak akan merasa bingung. Misalnya apa? Hari ini Anda melarang untuk tidak menghabiskan makanannya. Misalnya, hari ini Anda melarangnya untuk tidak menghabiskan makanannya. Sementara keesokan harinya Anda memperbolehkan anak untuk tidak menghabiskan makanannya. Ya. Untuk tidak menghabiskan makanannya. Hal ini akan membuat sinyal anjuran dan larangan yang membingungkan anak dan bisa memicu ia menjadi anak tidak patuh. Jadi memberikan larangan itu harus konsisten. Ya. Jadi lakukan berkali-kali hingga anak mengerti dengan perintah apa yang diberikan dan ia akan menyerap perintah dan belajar melakukan hal yang sama. Berikan hukuman sesuai pada anak. Nah, setelah ini berikanlah hukuman sesuai pada anak. Tapi ingat, jangan berlebihan hukumannya. Jangan membuat sakit. Jangan membuat sakit hati. Jangan memberikan pukulan psikis lah. Ya. Verbal dan non verbal jangan. Kasihan. Akan terekam pada memori anak. Kebanyakan orang tua merasa kasihan bila harus memberikan hukuman ya pada sang buah hati. Perlu dipahami, jangan takut jika anak akan berpikir memberi hukuman berarti Anda tidak sayang pada anak. Tapi justru ini untuk menunjukkan sikap tegas dalam mendidiknya. Boleh nggak berikan hukuman? Boleh. Tapi ingat, jangan berlebihan. Hukuman yang diberikan jangan terlalu memberatkan. Tapi hanya membuat si kecil belajar lebih patuh. Contoh hukuman yang bisa diberikan pada anak adalah bahwa si kecil kamarnya atau ruangannya yang lebih privat, lalu ia meminta diam selama 5 menit di ruangan tersebut dan memikirkan apa yang telah ia lakukan selama beberapa saat. Gak usah pakai ngomong, jangan pakai bicara. Masuk ke dalam ruangan, diam selama 5 menit. 5 menit saja. Biarkan dia berpikir tentang kesalahan yang dia perbuat. Ya. Dan Anda harus bisa meminta anak untuk tenang dan berikan alasan mengapa ia boleh melakukan kesalahan tersebut lagi. Selain itu, jangan membentak atau memarahi si kecil. Saat dia tidak mau mendengar perkataan Anda, ketika Anda melihat Anda marah dan membentaknya, yang tertangkap hanya emosi. Yang tertangkap hanya emosi Anda. Ya. Dan anak tidak akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Jadi, tetaplah bersikap tenang dan tatap mata anak dengan lembut. Dan ia pun akan merasa jika orang tuanya memberikan perhatian, bukan amarah atau emosi negatif. Tatap matanya. Jangan mata yang sinis. Jangan. Mata yang lembut kasih sayang. Dengan senyum. Tatap matanya senyum. Jangan cemberut. Senyum. Ya. Selanjutnya, berilah apresiasi. Berilah apresiasi dan pujian. Tips mendidik anak yang terakhir adalah memberi apresiasi dan pujian. Bila anak berhasil melakukan sesuatu atau mengikuti apa yang Anda minta dengan baik,
Dengan begitu anak akan merasa lebih bersemangat dan termotivasi. Berikanlah apresiasi atau pujian. Penting, itu hal sepele sekali. Pujian saja sudah memberikan anak itu bangga terhadap kita. Ya. Nah, tips mendidik anak terakhir ya tadi ya, lakukan suatu atau mengikuti apa yang Anda minta dengan baik. Dengan begitu anak merasa lebih bersemangat dan termotivasi. Tadi yang pertama dan seterusnya, itu saja 7 tips mendidik anak dengan baik.